Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi besaran seperti itu. Jadi dimensi ini melambangkan sifat fisika suatu besaran ya. Dia melambangkan sifat fisikanya. Nah, untuk pengertiannya, dimensi itu adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Jadi atau bisa dikatakan seperti ini ya. Cara menyusun besaran seperti itu, dimensi. Oke ya, kita masuk ke ada apa saja sih dimensi itu, cara menuliskannya seperti apa sih. Nah, untuk besaran panjang itu nanti dimensinya L, besaran massa dimensinya M, besaran waktu dimensinya T, dan seterusnya. Di situ ya ada L, M, T, I, theta, J, dan N. Nah, semuanya ditulis menggunakan huruf kapital untuk dimensi ya. L itu berasal dari kata length, M itu berasal dari kata mass, T itu berasal dari kata time, kemudian I itu berasal dari kata intensité de courant, yaitu dari bahasa Prancis ya. Oke. Kemudian untuk suhu itu dari simbol theta ya. Untuk suhu itu menggunakan simbol theta ya. Kemudian J itu untuk joule, kemudian N untuk entitas elementer seperti itu. Nah, semuanya menggunakan huruf kapital. Diingat ya, menuliskan dimensi menggunakan huruf kapital. Diingat-ingat ya, kalau tidak kapital berarti nanti salah. Nah, selain huruf kapital itu dituliskan menggunakan kurung siku atau kurung persegi. Nah, nanti ini kita langsung ke contoh ya supaya lebih paham. Oke. Kita ke contoh nomor 1. Di situ tentukan dimensi besaran gaya dan usaha. Gaya itu F sama dengan M kali A, usaha itu W sama dengan F kali S. Ya. Nanti untuk lanjutannya bagaimana cara untuk mengetahui dimensi dari F dan juga W? Seperti itu. Caranya adalah kita buat seperti ini ya, ada besaran penyusun, jadi kita harus tahu besaran penyusunnya apa. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu satuannya apa ya. Nah, setelah kita mengetahui satuan, maka kita pasti akan tahu dimensinya. Urutannya seperti itu ya. Jadi dibuat tabel boleh atau dibuat daftar seperti itu boleh, untuk memudahkan saja ini ya. Oke, kita langsung ke gaya ya. Di situ kita punya F sama dengan M dikali A. Gaya itu adalah massa dikalikan percepatan. Ya, ada massa dikalikan percepatan. Nah, itu adalah besaran penyusunnya. Oke, lalu kita menuju ke satuan. Massa itu satuannya apa sih? Percepatan itu satuannya apa sih? Nah, kita jabarkan lagi di satuan. Jadi untuk F sendiri satuannya kan Newton ya. Itu berasal dari satuan massa kilogram, satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Jadi asal mulanya seperti itu. Jadi untuk gaya ini satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian kita bisa menuliskan dimensinya ya. Jadi kilogram kan mass. Jadi M besar, kemudian meter itu adalah length ya, panjang ya. Oke, panjang. Jadi L besar, kemudian sekon itu adalah time. Jadi T besar. Lalu kenapa di sini pangkat minus 2? Nah, karena bentuk yang pertama ini kan itu meter per sekon ya. Jadi itu seper sekon kuadrat. Jadi bisa dituliskan meter kali sekon pangkat negatif 2. Nah, biasanya itu agak bingung di M kecil di sini dan M besar di sini. Nah, itu beda ya. Kalian hafalkan saja, untuk kilogram itu berarti mass, massa M. Untuk meter itu berarti length, L ya. Seperti itu. Jangan sampai tertukar antara yang M kecil di satuan dan M besar di bagian dimensi. Itu fatal nanti ya. Kita lanjut yang kedua, di situ ada W, usaha. Itu sama dengan F dikali S. Gaya dikalikan perpindahan. Ya, gaya dikalikan perpindahan. Nah, berikutnya kita analisis nih satuannya apa ya.
W itu satuannya apa sih? Nah, satuannya untuk W ini adalah dari gaya terlebih dahulu nih, kita cari tahu. Gaya itu tadi sudah ada ya di sini ya, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Kita tulis, kemudian S perpindahan itu adalah M ya, meter ya, perpindahan satuannya meter. Maka M-nya di sini kalau dikalikan menjadi kilogram meter kuadrat kali sekon pangkat negatif 2. Jadi dimensinya kilogram itu kan mass ya, kemudian meter itu kan length ya, L-nya kuadrat, kemudian S-nya kan time ya, jadi T pangkat negatif 2, seperti itu. Ya, mudah ya untuk diikuti.